Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa war Rasulil Mujtaba. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din, khususan muallifi hadzal kitab Riyadul Badi'ah. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bih wa bi'ulumihi fi daraini amin. Apa nih Haji Jamuri baca? Warabi'u qira'atul Fatihah. Warabi'u. Oh iya. 49. Ini rukun-rukun sholat yang kalau kita tinggalkan atau kelupaan maka sholat kita tidak sah. Yang keempat sekarang qiraatul Fatihati, membaca Fatihah. Jadi baca Fatihah itu rukun, sehingga karenanya jangan sampai salah, jangan dikurangi satu huruf, jangan dilebihkan satu huruf, dan sesuai dengan makhrajul huruf. Alhamdu, jangan alhamdu, alhamdu salah. Alhamdu bersih. Lillahi agak ada. Rabbil ada sidahnya. Alamin. Orang banyak alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya tuh ada alif. Alamin. Ar ada sidah. Raha. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Ada yang baca Maliki. Dua-duanya boleh. Ya. Malah disunahkan rakaat pertama Maliki yaumiddin. Nanti rakaat kedua Maliki, dibuang alifnya. Ya. Ya. Iyyaka na'budu wa ada sidah tuh dua-duanya. Kanasta'in. Kemarin yang nanya di mana tuh K-nya dipanjangin katanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Banyak saya dengar amta. Itu yang baru belajar kali. An'amta alaihim ghairil juga maghdubi alaihim waladdallin dotnya panjang musaqqal kalim ya. Waladdallin. Jadi bil basmalah, dengan membaca bismillah. Ini mazhab kita. Kalau Bapak datang ke Mekah nggak ada bismillah di sana. Ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, bismillahnya kemana? Nggak ada. Emang kemana kagak ada? Memang madhab dia itu tidak pakai bismillah. Yang bener yang mana? Dua-duanya bener. Yang benernya kagak bisa baca. Ya, jadi kalau kayak kita, Fatihah ada berapa ayat? 7. Bismillah salah satu ayat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim 3. Maliki Yaumiddin 4. Ar-Rahmanir-Rahim 3. Iya. Ya itu udah sendiri bisa pada tuh sendiri. Cuma nanti yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim itu sepotong ayat baru. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau orang yang napasnya panjang jangan berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, kalau saya udah enggak sanggup. Napas saya udah pendek. Ya, kalau yang napasnya panjang sunnah jangan berhenti. Kalau napasnya pendek berhenti. Jadi kagak berhenti mati ntar. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sebetulnya satu ayat. Yang napasnya pendek boleh dipotong. Napasnya panjang sunnahnya langsung sebab satu ayat. Tapi kalau madhab Maliki bismillah kagak ada. Jadi yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin 1. Ar-Rahmanir-Rahim 2. Maliki Yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ya. Itu mazhab Maliki. Kalau waladdallinnya dipisah enggak boleh kan? Boleh enggak? Dipisah kayak apa tuh? Misalnya ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Jangan. Itu makruh di situ. Malah ada yang mengatakan haram di situ. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tinggal waladdolinnya doang. Itu tanya ahli qiraat. Kebanyakan bilang makruh, ada yang bilang haram. Ya, tapi kita bagusnya ngapain berhenti di situ? Kalau mau berhenti tadi ghairil maghdubi apa tuh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ kalau berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang dia sengaja ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin makruh. Tapi tidak jadi haram buat kita, tapi ada yang mengatakan haram. Cuman hukumnya makruh aja. Hukumnya makruh di situ. Ya, bahkan ada yang bilang haram. Tapi asal boleh kita itu namanya apa? Khilaf. Bagusnya kita terusin aja. Kalau napas kita terpaksa pendek ya apa boleh buat. Ya. Tapi kalau itu kan mustaqal kalimis tadi itu kan mengharokat ya. Kita nggak kuat. Kalau dua gimana Ustaz? Boleh nggak? Kan nggak kuat ada kebanyakan. Ya pokoknya gini. Agama itu tidak memberatkan kalau kita nggak mampu. Maksudnya ada 6 musakal kalimis, kita kagak kuat, emang mau ngapain? Tapi ukurannya udah mesti dapat, mesti kuat. Kalau ada orang yang napasnya kagak bisa, udah bengek misalnya, ya mau diapain? Hukum normal. Kalau orang yang normal, napasnya normal, apanya normal. Kalau dia kagak mampu, sampai-sampai ganti huruf misalnya, dia ngalamin juga sah. Alhamdulillahirabbil alamin, dia dari dulu cuma kagak boleh jadi imam. Tapi dia dosa kalau dia bisa, tetapi tidak dipakai. Misalnya apa? Dia bilang saya bisa alamin, oh enggak saya mau ngalamin, ya dosa.
Bahkan di sini nanti andai kata niat kagak bisa pakai bahasa Indonesia. Sebab agama itu tidak memberatkan. Yuridu bikumul yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul Allah cari yang gampang. Sembahyang kemarin kan diri, nggak bisa ya duduk, nggak bisa duduk, iya tidur jangan ngorok. Sekarang dia bisa diri, dia mau duduk kagak sah. Ya, sebab apa? Nah termasuk tadi ya musaqqal kalimah jadi mesti waladhdallin. Nah pasti bengek. Ya mau diapain? Apa dia jangan sembahyang? Ya jangan. Makanya jangan suka mempersulit hukum. Udah kagak bisa udah, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan kagak bisa. Makanya kemarin Adi Jaber juga bilang waktu almarhum masih hidup, kita sembahyang duha. Memang suratnya bagusnya wasyamsi waduha. Di kagak bisa kuliah kulhu boleh. Di kagak bisa juga jangan pakai surah boleh. Fatihah aja tuh. Kalau kagak bisa. Ya, jadi hukum itu ukuran normalnya bagi orang mampu, dia sehat, nafasnya panjang apa, baca. Di kagak bisa. Nah sebisanya kayak apa? Nah, jadi kita apalagi kita jadi guru, jangan lu kudu begini sekal kami ya saya gak kuat nafas, lu apain ke lu sambungin apa itu. Kesian. Ya, apalagi orang yang baru masuk Islam, orang baru masuk Islam kan ajaran usul ini kagak bisa berat, apalagi Fatihah. Sebisanya dia boleh gitu. Ya, tapi jangan bisa dimain-mainin, itu yang dosa. Itu yang dosa. Ya, kira-kira gitu. Jadi jangan diperberat kalau dia nggak mampu. Nggak bisa diapain lagi deh begitu ya udah. Nah, kalau dia mampu dia main-mainin itu yang kena hukum. Ya, bil basmalah. Jadi kalau kita pakai bismillah, ya. Fi qiyami kulli rakaatin, pada berdiri tiap-tiap rakaat. Misalnya apa? Salat zuhur 4 rakaat, 4-4-nya ada Fatihahnya. Subuh 2 rakaat, 2-2-nya ada rakaatnya. Nah, kecuali surah. Rakaat pertama, rakaat kedua kita biasanya baca surah. Rakaat ketiga, rakaat keempat kagak, Fatihahnya aja. Ya boleh. Tapi kalau yang namanya Fatihah di sini ya fi qiyami kulli rakaatin, pada saat berdiri di semua rakaat, baik sembahyang wajib maupun sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah, misalnya tasbih, mau bawa yang 12 rakaat, tiap-tiap rakaatnya Fatihah. Nah, jadi di sini dibilang Fatihah itu rukun. Fi qiyami kulli rakaatin, pada saat berdiri semua rakaat. Wal masbuk, kecuali yang masbuk. Ya tahammalaha anhul imam, Fatihahnya ditanggung sama imam. Misalnya apa? Kita lagi sholat buru-buru, Allahu Akbar, imam ruku, kita jangan baca Fatihah, langsung ruku. Atau kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, mati, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Imam ruku aja. Ya sepotong, ini kan kagak demen sepotong. Tapi baca itu boleh. Dalilnya apa? Idza raka'al imam farka'u. Kalau imam ruku. Wa iza sajada fasjudu. Dia sujud. Nah, jadi begitulah aturan jadi makmum. Kalau terpaksa ada yang mau terusin juga ya enggak apa-apa. Cuma dia bayang masbuk baca Fatihah, imam ruku, dia gak berhentiin Fatihahnya, diterusin. Imam sampai itidal, dia masih belum rapi. Imam sampai ruku, masih belum rapi, sujud belum rapi. Kemudian yang Robi pilih belum rapi. Kalau dia sujud kedua habis. Batasnya di situ dah. Nah, jadi bagaimana niat mufaroqah? Awalnya sih niatnya makmuman. Tapi karena makanya jangan dilempiki, dianjurkan jangan. Bapak udah ditanggung sama imam. Jadi kita boleh Allahu Akbar, ruku aja gitu. Gua Fatihah kagak baca, ya tahammalahal anhul imam.
ya, ditanggung sama imam. In kana ahlan litahammuli, kalau sang imam ahli dalam menanggung bacaan makmum, artinya apa? Imamnya sendiri bacaannya bagus, itu namanya ahlan litahammul. Sekarang kalau imamnya aja bacanya kagak bener, dosa dia, makanya jangan jadi imam. Imam itu ada aturannya, falya ummukum a'lamukum. Kalau kamu mau jadi imam, di antara kamu yang paling fasih. Yang paling fasih. Kalau bicara soal fasih, jangan bicara soal umur. Kalau bicara soal umur cari yang tua. Ada orang berlima, fasih semua bacaannya, yang paling tua cari. Ya. Nah, kemudian kalau tuanya bareng seumur semua. Kalau pada zaman Nabi yang paling dulu hijrah. Kalau kita lihat yang paling warok. Warok apa tak warok? Yang paling bagus akhlaknya. Ada imam bacaannya cakep apa, orangnya suka main kerambol. Nah itu kurang warok namanya. Iya, apalagi main gaple pakai duit. Jangan jadiin imam yang begitu. Walaupun dia fasih, ya. Tapi kalau kita mau jadi imam, paling penting Fatihahnya. Fatihahnya. Kita dengerin dia baca. Karena pas kita dengerin dia baca kagak cocok sama kita, mufaroqah. Ya, kalau imamnya terlalu kagak mampu, jangan jadiin imam, sebab dia kagak bisa nanggung Fatihah kita. Ya. Di sini dibilang imam apa? Ya wal masbuk, orang yang masbuk, ya tahammalaha anhul imam, ditanggung Fatihahnya oleh imam. Syaratnya in kana ahlan lit tahammul, kalau imamnya itu pantas nanggung Fatihah orang. Kenapa? Dia alim, dia fasih bacaannya, boleh nanggung. Kalau bacaannya sendiri masih belum menanggung orang lain kan jangan. Makanya itu kita oleh Nabi diatur untuk menjadi imam, paling tidak falya ummukum a'lamukum ay absahukum, yang paling fasih jadi imam gitu. Sekarang ada orang yang nyeluntur aja mau jadi imam. Ustaz, saya kadang-kadang didorong suruh jadi imam, tapi Fatihah saya masih banyak yang salah. Ya jangan, kan saya udah bilang kalau ente tahu Fatihahnya masih banyak salah. Jangan, jadi kita tuh minta belajar, datang sama orang yang pinter Fatihah, minta diperiksa. Gue kepengen periksa. Jamnya yang bisa. Ya iya, kalau dibilang bagus, udah bagus. Kita tuh mestinya emang bersedia meriksa Fatihah orang. Kalau sampai sempurna betul kayak kori, ya kagak bisa juga kita. Ya sebab kita bukan kori, yang penting mengerti hurufnya. Hak jangan diganti, kho jangan diganti, alif jangan dibuang gitu. Kita mesti harus tajwid. Dia hafal ikhfa berapa, idgham berapa, idhar berapa. Ya boleh, lebih bagus. Wal akhdhu fit tajwid hatmun lazimu. Orang belajar wajib, belajar tajwid atau membaca Al-Quran dengan wajib, hatmun lazimu, kewajiban yang mesti. Wa illam yujawwidil Qur'ana asimu. Kalau dibaca Quran juga seenaknya dia, kagak pakai tajwid, iya asim. Apa asim? Berdosa. Ya. Makanya paling dulu pelajarin Fatihah. Kalau yang lain salah-salah dikit ya sebenarnya jangan. Ya habis kalau udah salah bagaimana? Ya cuma jangan yang Fatihah rukun. Yang lain sunnah. In kana ahlan ditamu. Wa yajibu tartibul Fatihah. Wajib tertib baca Fatihah. Tertibnya apa? Ya sesuai dengan urutannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan maliki yaumiddin, lah lompat. Mundur lagi enggak boleh. Jangan tertib. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki. Tapi biasanya orang tertib lebih enak. Kalau kagak tertib susah, dan tidak sah. Wa muwalat Tuhan dan
berurutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bengong dulu. Lama makmum kata dia lupa apa? Kagak. Ar-Rahman, jangan, itu enggak mualat, putus mualak. Ya, boleh diam sekedar ngambil napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam. Boleh. Ar-Rahman yang wajar ya. Kalau yang kagak wajar lama bener. Enggak boleh. Di sini dibilang gitu, mualat. Wa tajwidu hurufiha, dan tajwid. Tajwid itu artinya apa sih tajwid? Dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, memperbaiki hurufnya. Ha, ha, kho. Orang yang suka sering keliru zal, ama jim, nih. Ya, saya punya imam di Hono tuh iza susah banget dibenerin, ija aja. Ija dibaca. Ya, makanya kadang-kadang kalau nyebut nama saya nama saya Izzi, diiji, semarah tuh. Ya, bapak apa? Salah huruf Izzi. Ya, a'adzani Allahu ismi ya, dari kata Izzi. Nah, jadi termasuk orang yang zal, ya, jim, ya. Diono Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jim jadinya. Itu mestinya apa? Do. Azim, agung. Astagfirullahaladzim. Azim. Do, azim. Di sana astagfirullahaladzim. Banyak masih yang begitu. Banyak. Ya habis kita bilangin sekali dia kagak ingat, 2 kali paling ngajinya kayak gini nih ya. Dia biasa ija, kita suruh iza, oh iza, baca ija lagi. Nah mestinya apa? Ngaji Quran dulu. Jadi tajwidu hurufnya ya, memperbaiki huruf-hurufnya ya, tajwid hurufnya. Wa mura'atu tasdidatiha, melihara tasdid. Di sini dibilang apa? Al-arba'ata asar. Tasdid di dalam Al-Quran ada 14. Nanti mungkin di dalam kitab terakhirnya ada Safinatul Najah. Nah, dijelasin satu-satu. Alhamdulillah, ada tasdid. Rabbil Ar-Rahim. Jadi udah dihitung nih sama pengarang kitab bahwa siddahnya itu ada 14. Bab andai kata kita buang sidahnya, artinya bisa berubah. Misalnya apa? Iya, engkaulah Allah yang kami sembah. Tapi kalau nggak ada sidahnya, nggak ada. Iya itu sinar matahari. Iya, sinar matahari yang kami sembah. Wah musyrik. Kan dia kagak tahu dibaca begitu ya, nggak dosa kan? Dia kagak tahu, dia kagak bisa. Kan dia tahu, kayak bapaknya udah tahu. Enggak, gua tahu. Iya, mau baca iya juga. Ya udah, yang begitu. Jadi yang namanya salah, yang namanya dosa kalau dia sengaja. Kalau dia kagak sengaja, dia kagak tahu, dia lupa, dia kagak sembahyang aja kagak dosa. Tidur setengah 12, bangun jam 4, kan kagak sembahyang zuhur. Dosa kagak, cuman cepet qadha. Ya, jadi gitu kira-kira. Waman ajaza anil Fatihah. Nah, ini malah dibilang siapa yang kagak bisa baca Fatihah. Kita kadang-kadang bingung, apa iya adanya kagak bisa baca Fatihah? Ya orang kalau baru masuk Islam, dari muda bengkong, udah tua baru bener mau sembahyang, kan banyak yang kayak gitu. Sekarang Fatihah dia kagak bisa. Waman ajaza anil Fatihah, siapa yang tidak mampu baca Fatihah, qara'a badalaha sab'a ayat. Dia boleh ganti Fatihah dengan 7 ayat Al-Quran. Ya susahan lagi. 7 ayat Al-Quran. Ya, ayat mana yang dia hafal? Satu dari ayat sono, misalnya apa? Dia yang dihafal nih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat kedua, alhaakumut takasur. Ayat ketiga, wadduha wal laili. Ya, tambah ribet. Dia harus baca 7 ayat.
sebagai ganti Fatihah. Yang begini mah sulit biasanya. Fatihah jadi kagak bisa. Apalagi 7 ayat, tapi hukumnya boleh. Ya. Kemudian kagak bisa juga, fa'in ajasa. Kagak bisa juga. Ya. Anil Qur'ani, baca ayat Quran, ata bisab'ati anwa'in minadz dzikri. Boleh baca 7 macam zikir. 7 macam zikir. Fatihah kan rukun bagi yang normal. Orang yang bisa nih. Ini sekarang bicara orang kagak bisa. Nah masih bagus ada jalan keluarnya. Tidak, jangan kita katakan wah saya kagak bisa baca Fatihah. Oh kagak sah salatnya. Enggak gitu, di sini bisa diganti. Diganti dengan 7 ayat. 7 ayat kagak bisa diganti dengan 7 zikir. 7 zikir misalnya apa ya? 7 zikir. Ya, kalau dia baca Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali dibalikin boleh. Tapi jarang juga orang. Tapi hukum berkata begitu. Kita jangan bicarain kan katanya Fatihah rukun. Ya emang siapa yang kagak bilang bukan rukun. Ini masalahnya orang yang kagak bisa Fatihah. Kagak. Emang dia jangan sholat. Nah, tapi ada solusinya dari ulama. Boleh dia ganti 7 ayat Al-Quran. Kalau kagak bisa juga 7 zikir. Kali balik. Wa in ajaza kagak bisa juga. Tuh, kan bagus nih kitab. Artinya kalau orang kagak bisa jangan dipaksa. Wa in ajaza an zikir 7 kali kagak bisa juga. Wa qafasa kita biqadriha. Dia diem aja ukuran Fatihah. Nah diem aja. Siapa yang kagak bisa? Allahu Akbar. Diam aja dah. Orang baca Fatihah berapa didiam. Lu kan gua kagak bisa. Apaan aja yang bisa enggak bisa. Masih boleh. Artinya apa? Begitulah hukum mempermudah bagi orang yang kagak bisa. Kadang-kadang yang bikin susah nih guru. Lu kagak bisa, lu kuduan. Lu kagak bisa apain? Lu potong ke lidah lu. Ya, enggak ada. Iya berat. Jadi apa yang lu bisanya apa? Tuh, gitu. Tapi syaratnya orang itu kudu belajar. Jangan belum belajar dan ngaku kagak bisa. Enggak sah. Tuh diam aja diam. Biqadriha seukuran baca Fatihah. Fatihah misalnya 10 detik. Habis Allahu Akbar diam aja 10 detik. Habis itu dia ruku. Kagak bisa juga baca Subhanallahil azimi. Biasanya 2 detik, diam aja nih 2 detik. Jadi sholat diem. Iya. Tapi bisa. Karena apa? Emang kagak bisa. Kalau kayak bapak nih diem aja ya kagak mungkin lah. Iya. Ini kita ya lebih banyak membicarakan solusi bagi orang yang nggak bisa. Begitu. Ini guru yang paling disukai. Kalau guru yang paling kagak lu kudu baca Fatihah juga. Orang kata sirotol ampe sirotol dibilang, saking di. Ya, kalau dari ngaji boleh, ya ajarin kayak gitu. Ya. Fi kulli rakaatin minas sholati sunaiyah. Apa tuh? Bi qadriha. Ya. Wala yutarjimu anha. Jangan terjemahannya, enggak boleh. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah, pencipta semesta alam, Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang. Enggak boleh. Sebab dia harus diganti bahasa Arab. Kalau kagak bahasa Arab, diam. Kalau bisa Quran, kagak bisa Quran, ya 7 ayat lain kagak bisa. Zikir itu bahasa Arab semua kan. Zikir kagak bisa, kali ganti bahasa Indonesia enggak. Diam. Artinya begitulah pentingnya bahasa Arab, nggak bisa diganti. Jadi di sini dibilang wala yutarjimu anha, jangan diterjemahkan, terjemahannya jangan. Wasunnatu, yang sunnah ayyaqra'a suratan aw syai'an minal Qur'ani ba'dal Fatihah. Sunnah dibilang. Sunnah membaca surah au syai'an atau sedikit ke minal Quran dari Quran ba'dal Fatihah, sesudah Fatihah. Misalnya apa?
waladdallin. Amin. Sunnah. Qul ya ayyuhal kafirun. Segitu aja dia ruku boleh. Atau misalnya dia kepengen baca surah Al-Muluk, idza waqa'atil waqi'ah. Tabarak dulu ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Segitu doang baru sampai mulku, dia lupa yang lain. Ruku. Sah. Atau dia mau baca Yasin. Yasin doang. Al-waladdallin Yasin. Wah, mau mungkat, waduh, lama bener nih. Dia lupa jeruku. Bagus dia lupa. Tapi sah enggak? Sah. Andai kata kita ingat, kita mau ruku juga boleh. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Makanya kalau Bapak lagi sholat, lupa ayat, jangan dicari, batal sholatnya. Langsung ruku. Sampai di mana kita lupa. Misalnya kita sholat baca wasamsi waduha. Wasamsi waduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Terusannya ini ya, ruku. Kalau dicari malah batal sholatnya. Ruku. Itu udah termasuk sah. Itu sunnah. Andai kata kita nih Bapak mau sembahyang maghrib atau membayang sunnah, waladdallin, sengaja juga baca surah, ruku aja boleh, sah. Sebab sunnah. Tuh. Jadi kalau diajarin begini, gampang bener, ya emang gampang sholat. Tapi semaksimal mungkin, yang sempurna mungkin bukan begitu. Baca WhatsApp sih sampai habis, Al-Qur'an sampai habis. Gitu. Dan dimulai pakai bismillah, malah a'udzu. Habis Fatihah dia terruku, ya udah. Ya, kalau dia lupa, kalau dia mau baca sunnah, kagak wajib. Masalatis sunaiyah minal Qur'ani ba'dal Fatihah fi kulli rakaatin, tiap-tiap rakaat baca surah minas sholatis sunaiyah, dari sembahyang yang cuma 2 rakaat doang. Apa cuma 2 rakaat doang? Subuh habis Fatihah surah dua-duanya. Kemudian wa fi raka'atainil ulataini pada 2 rakaat yang pertama saja. Minas sulasiyah, dari sembahyang 3 rakaat. Apa sembahyang apa 3 rakaat? Maghrib, yang disuruh 2 rakaat pertamanya doang. Kan gitu. Biasanya kita waladdallin amin kul ya. Ruku rakaat kedua waladdallin amin kulhu. Nah, ntar rakaat ketiga waladdallin amin dalam hati terus ruku. Jangan baca surah lagi. Sebab sunnahnya pada rakaat 2 rakaat pertama. Kalau cuma 2 rakaat dong ya dua-duanya baca. Subuh umpamanya, yang 2 rakaat kan cuma subuh. Ya. Jadi wa fir raka'atainil ulataini faqat, pada 2 rakaat pertama saja. Minas sulasi, dari salat yang 3. Jadi satunya kagak. Warubai 4, ada salat 4, 2 aja yang dibaca. Surah yang keduanya. Ini sudah paham kita. Emang Bapak kalau sholat zuhur 4 rakaat semuanya ada surahnya ya sesudah Fatihah? Ada apa enggak? Yang biasa Bapak baca. Main zuhur 4 rakaat. Pertama habis Fatihah ada surahnya enggak? Ada. Rakaat kedua habis surahnya ada enggak? Ketiga? Keempat? Ya udah paham itu. Begitu maksudnya. Iya. Ya, jangan bagaimana? 2 rakaat tempat yang Bapak udah kerjain itu. Nah sekarang masalah yang baru yang Bapak ketahui, kalau Fatihah kagak bisa, apa gantinya? 7 ayat Al-Quran kagak bisa juga, 7 kalimat zikir kagak bisa juga, diam kagak bisa juga, mati diam kagak bisa, nggak diam, kan gampang tuh sholat. Kalau ada yang tanya, gue sholat diam aja, gue gak baca Fatihah, boleh kagak? Boleh, syaratnya emang lu kagak bisa, kata gitu. Kalau bisa ya dosa. Ya.
Wal khamis yang kelima ar-ruku. Nah, ruku makrunatan bitumaknina, disertai tomaknina. Ya. Jadi kalau ada sembahyang ruku nggak ada tomaknina nggak sah. Tomaknina rukun. Apa tuh tomaknina? Ya, diam setelah bergerak. Ya, nih dirikan ini bergerak nih ruku. Ah, kalau udah ruku diam. Berapa lama tomaknina? Hah? Berapa? Sekedar baca sekali zikir. Sekali subhanallah atau alhamdulillah atau apa? Udah sah. Iya. Padahal kan bacanya panjang, 3 kali disuruh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Sunnah. Sekali sunnah. Kagak baca, kagak apa-apa. Itu sunnah. Yang rukun cuman dalam bacaannya. Fatihah doang atuh. Nah, dalam saat berdiri. Nah, nanti yang lainnya, kebanyakannya sunnah. Nah, tapi ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ya. Jadi di dalam sholat ada rukun, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Rukun kalau ditinggalin tidak sah sholatnya. Mana? Fatihah contohnya. Kemudian kalau sunat ab'ad, misalnya apa? Tahiyat, selawat pada tahiyat. Kalau kita selawat ada tahiyat gitu. Kalau kita tahiyat ada selawat enggak? Ada kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin inna. Nah itu kita lupa. Apa kalau sunat ab'ad kita lupa ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sunat hayat kita lupa enggak ditambal. Mana sunat hayat? Angkat tangan. Allah, ini sunat hayat nih. Ada orang bilang, "Wogah enggak tangan?" Allahu akbar. Enggak apa-apa sunat hayat. Begitu. Kemudian di dalam sholat takbir kemarin udah saya bilang ada berapa? 3. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir intiqal, ketiga takbir mubaligh. Jadi sampai di mana bacaan kita? As-sunaiyah. Udah dibalik. Hatta tastaqirral a'da. Ya, sampai tenang anggota. Ya, sampai situ dulu dah. Besok wal wajib. Yang wajib. Ini kita masih mempelajari yang sunnah. Jadi sampai di sini kalau ada mau nanya silakan. Ya nanti besok wal wajib ya. Ya, apa? Ya, silakan. Tentang surah Ustaz. Tentang Surah membaca di dalam sholat. Itu kan ada yang baca Al-Quran, ada yang baca juz amma gitu. Itu lebih afdal mana Ustaz? Kita baca Al-Quran yang tengah-tengah daripada kita baca surah tapi habis gitu pendek Ustaz. Lebih afdal mana? yang afdol ada awal ada akhir. Misalnya apa? Kulhu Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Afdol. Sekarang dibaca Quran Al-Waqiah panjang sepotong makruh. Jadi afdolnya baca yang ada awal sampai akhir. Kalau dia baca Waqiah awal sampai akhir ngulek makmu. Terpaksa dibaca sepotong. Tapi emang buat gagah-gagahan. Begitu. Dia baca Al-Quran. Sah apa kagak sah? Cuma kalau ditanya hukumnya, ada orang baca surat Kahfi, Kahfi, cuman sepotong dibaca padahal panjang betul. Lebih afdal kulhu, sebab ada awal ada. Ya baik, yang lain ada yang nanya. Kalau lupa baca surat tadi kan jangan cari-cari, harus rukuk atau
Kalau ganti surat, Kalau langsung ganti surat. ganti surah, oh boleh. Misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada yang tamat, ganti-ganti boleh. Satu surah di dalam satu sholat boleh. Buktinya satu surah, banyak surah. Buktinya kalau kita sholat witir, berapa surah? 3 kan? Kulhu, Falaq, Nas. Sekarang dia ganti-ganti kan tadi boleh ya? Ganti-ganti boleh. Asal ayat Quran gantinya. Jangan 2 ayat Quran 3 nyanyian. Oh, enggak boleh. Boleh. Jadi ceritanya ganti, pindah boleh. Ya? Ada lagi? Ada lagi. Nah, silakan. Kalau masbuk kan nggak baca Fatihah nggak apa-apa. Ya udah kan, betul. Nah, kalau di rakaat kedua masbuk, imamnya baca suratnya cepat, Fatihahnya nggak keburu nih si makmum. Nggak buruk. Nggak buru. Kemudian imam keburu ruku. Ya ikut ruku. Oh, gitu. Iya, sebab apa? Fatihah kita tidak usah selesaikan, ditanggung imam. Jangan pun tidak diselesaikan, kagak baca sama sekali, masih boleh. Kalau rakaat pertama, karena dia masbuk kan kagak baca sama sekali. Rakaat kedua baca sepotong, ke imam keburu ruku. Nah itu dalilnya. Iza rokal imam parka'u. Kalau imam ruku, kamu ruku, jangan kamu turutin bacaan kamu. Sebab apa gunanya jadi makmum? Gitu. Jadi imam menanggung bacaan makmum kalau imamnya pintar bacaannya, imamnya sendiri bacaannya kagak betul, bagaimana nanggung? Makmum. Oke, saya mau nanya nih. Iya mau nanya betul. Ini sembahyang terawih nih. Oh terawih. Kan sunat kan? Iya. Nah sekarang saya mau tanya, imam di sini pada ngebut-ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sah nggak? Hah? Sah nggak? Kalau bacaannya kagak kurang, boleh. Sah. Sah. Bukan ada juga imam bismillah. Banyak, justru yang begitu tuh kosong mesti. Ada yang mesti tinggal. Iya makanya saya bilang. Iya. Jadi kalau mau cepet, apa yang penting urut Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Disambung-sambung boleh, benar nyambung yang benar. Iya. Ya. Boleh itu sah. Pokoknya boleh. Asal jangan Alhamdulillah alamin cepet-cepet walad dolin. Baik, makasih. Al-Fatihah. Ada lagi. Ente mau nanya lagi? Enggak ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Taqabbal.